selamat sore sahabat-sahabat petani dimanapun kalian berada. Oke sahabat, di sini saya akan melakukan pembersihan ya tunas-tunas air yang berada di bawah. Tapi sahabat, saya tidak melakukan topping pucuk ya, karena menurut saya gitu kan, kalau misalkan di topping pucuk itu satu, perlambatan untuk dia berbuah itu lambat, satu. Yang kedua, nanti dia akan berada di bawah, jadi nggak tinggi gitu ya pohonnya. Namun di sini saya tidak melakukan topping pucuk ya, tapi itu mah bebas ya sahabat, mau topping pucuk juga bagus, mau enggak juga bagus. Tapi di sini saya tidak melakukan topping pucuk, memilih tidak melakukan topping pucuk. Nah, namun sahabat, di sini saya tidak melakukan pemangkasan tunas air ya, tuh kan. Cuman yang ke bawah itu saya pangkas ya. Yang ke bawahnya saya pangkas, tapi kalau yang ke atasnya saya tidak pangkas. Contoh ini, misalkan ini kan ada satu, dua, ada dua nih ya. Nah, ini akan saya pelihara, jadi tidak saya rembel gitu kan. Kenapa sih tidak saya rembel? Karena pertama saya tidak melakukan topping pucuk. Nah, di sini juga udah banyak sahabat. Ada satu, dua, tiga. Ini ada 3 cabang ya sahabat. Satu, dua, tiga. Ini ada 3 cabang. Jadi saya tidak melakukan topping pucuk. Dan ini juga tunas air gitu kan, saya tidak merembel, jadi cuman hanya beberapa. Tadinya ini ada 1, 2, 3, ini ada 3. Jadi yang di bawah, yang dibuang itu ke bawah, yang ke bawah itu saya buang, tapi yang ke atasnya tidak saya buang. Jadi yang saya yang saya biarkan itu 1, 2, ini 2 tunas. Dan ini juga sahabat, 1, 2, 2 ya, 1, 2, 3. Ini juga tidak saya buang, sengaja tidak saya buang. Namun kalau kita tidak melakukan perempelan tunas-tunas air, kita pupuknya harus kuat sahabat. Makanya saya ini melakukan pemupukan ini 5 hari sekali, itu kan, enggak sampai seminggu, 5 hari sekali. Cuman saya oplos sistemnya, dalam artian begini, 5 hari saya pakai kimia, 5 hari saya pakai pakai organik. Cuman di sini saya belum masuk organik, belum masuk kimia, dikarenakan saya pengen mencoba organik dulu sampai di mana gitu, ngangkatnya ini si organik ke ke tanaman ini. Makanya saya pengen nyoba organik dulu. Ini sudah 4 kali pengecoran ya, 4 kali pengecoran saya menggunakan organik, belum menggunakan kimia. Ini usia sudah 1 bulan. Nah, contoh yang ini sahabat, ini saya tidak melakukan perembelan tunas air. Ini terus ada 1, 2, ini 2, 3 sama ini 3 tunas air, enggak saya rembel. Dan atasnya pun tidak saya rembel sahabat. Nah, di sini, nah ini udah timbul cabangnya, dan ini sudah mulai berbunga ya sahabat, sudah mulai berbunga. Tuh, itu bunganya sudah mulai berbunga dan tidak saya rembel. Dan ini juga ada 2 pohon. Biasanya kalau yang lain kan petani yang lain yang media tanamnya sama seperti saya di polybag, dia pakainya kadang ada yang 2, kadang ada yang 1, kadang ada juga yang 3 gitu kan. Jadi satu polybag ini ada yang 2 pohon, ada yang 3 pohon gitu kan. Jadi saya memilih 1 pohon gitu kan, rata-rata saya 1 pohon. Ini yang 2 ini saya pengetesan, percobaan gitu kan. Jadi bagaimana dengan ukuran polybag yang 35 kali 35 ini, saya pakai 2 pohon. Jadi hasilnya kita lihat bagaimana. Soalnya kalau pertanian itu, kalau kita belum mencoba tetap aja, jadi rasa penasaran itu masih ada gitu kan sahabat. Jadi makanya saya pengen mencoba gitu kan, bagaimana. Jujur sahabat, saya itu petani pemula. Jadi saya belum begitu pengalaman luas dalam pertanian. Makanya kalau istilah petani di sini katanya, kalau dari petani itu tidak ada yang senior, jadi semuanya juga belajar gitu kan. Karena dan jago dan enggaknya petani itu sesuai dari pengalamannya gitu kan. Makanya saya pengen terus ngalamin gitu kan. Jadi kalau gini, kalau gitu kayak gimana gitu. Nah, ini sahabat, ini ada 3 cabang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sengaja tidak saya remel, jadi biarkan. Namun katanya ada pemasukan ke saya, kalau misalkan kita tidak rembel kayak gini gitu kan, tidak dibuang tunas airnya, kita harus memberikan nutrisi yang cukup. Makanya saya memberikan pupuk ini 5 hari sekali.
Makanya sahabat, saksikan terus channel saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat terus dalam membuat channelnya dan memberikan informasi-informasi seputar pertanian. Dan oh ya sahabat, saya lupa, ini juga ada yang saya topping pucuk ya. Jadi di sini saya prinsipnya yang di topping pucuk ada ini topping pucuk, ini topping pucuk. Nah, ini topping pucuk. Ini sudah timbul tunas-tunas baru. Nah, ini dia. Ini topping pucuk. Alhamdulillah sudah timbul. Jadi di sini saya mencoba semuanya. Yang topping pucuk ada, yang enggak topping pucuk juga ada, yang dirembel ada, yang enggak dirembel juga ada. Pokoknya saya di sini lengkap. Jadi yang kata teman-teman bagusan dirembel, saya ada pokoknya di sini. Bagusan enggak dirembel, saya ada. Yang topping pucuk ada, yang enggak topping pucuk juga. Nah, contoh yang ini sahabat. Nah, ini dirembel. Ini dirembel. Semuanya saya rembel. Saya pangkas semuanya. Jadi tunas-tunas airnya saya pangkas sengaja. Semuanya saya bersihkan. Jadi saya hanya mengandalkan ini ya, saya hanya mengandalkan pucuknya ini, itu kan buahnya ini dari sini. Jadi di sini saya yang dirembel ada plus dirembel. Kita lihat nanti perkembangannya kayak gimana yang dirembel. Jadi ini tuh dirembel total ya, jadi tunas air nggak disisakan satupun, saya pangkas semuanya. Dan ini juga ada yang di topping pucuk, jadi yang di topping pucuk ada, yang dirembel habis semua ada, yang nggak dirembel juga ada. Nah ini 1, 2, 3, ini saya sisakan semuanya, bahkan ada 4 tuh sudah mulai tumbuh lagi. Ini ada 4, ini sengaja tidak saya rembel, saya sengaja, jadi saya pengen lihat perbandingannya itu kan. Jadi antara yang dirembel, antara yang dipangkas semuanya, dirembel semuanya, dibuang tunas airnya, dan yang di topping pucuk, dan yang tidak di topping pucuk plus tidak dibuang tunas airnya. Jadi saya pengen lihat nanti buahnya kayak gimana, itu kan hasilnya itu kayak gimana. Jadi saya pengen tahu gitu kan, karena kalau dari pertanian kan, kalau kita tidak ngalamin, kalau kita belum ngalamin tetap aja. Jadi kalau kata petani di sini, istilahnya petani itu tidak ada yang senior, semuanya juga pengalaman yang menentukan. Nah jadi kita lihat, saksikan terus sahabat channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.